Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12, saya Elsa Safa Amanda, saya Mutia Putri Ningrum, saya Anissa Rafariana, ingin mempresentasikan hasil pembelajaran di pertemuan 14 yang berjudul Pengukuran Kerja. Pengukuran kerja. Standar pekerja modern diawali dengan penelitian yang dilakukan oleh Frederick Thaler, Frank Gilbert, dan Lillian Gilbert di awal abad ke-20. Usaha tersebut berlanjut hingga saat ini, di mana orang-orang melakukan penelitian untuk meningkatkan metode kerja dan memahami usaha manusia. Standar pekerja merupakan titik awal dalam menentukan kebutuhan pekerja. Manajemen operasi yang efektif membutuhkan standar yang dapat membantu perusahaan untuk menentukan 1. Proporsi pekerja, 2. Kebutuhan staf, 3. Perkiraan biaya dan waktu, 4. Jumlah kru dan keseimbangan pekerjaan, 5. Tingkat produksi, 6. Dasar perencanaan insentif, 7. Efisien karyawan dan pengawasan. Cara menetapkan standar pekerja. 1. Historical experience. Standar pekerja dapat diperkirakan berdasarkan pengalaman masa lalu, yaitu berapa jam pekerja dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Cara ini memiliki kelebihan karena relatif lebih mudah dan murah. Namun kelemahannya, standar ini tidak objektif sehingga penggunaan teknik ini tidak dianjurkan. 2. Time studies. Studi waktu. Studi waktu merupakan catatan waktu dari sampel kinerja pekerja dan menggunakannya sebagai dasar untuk menetapkan waktu standar. 4. Langkah penentuan waktu standar. 1. Definisikan pekerjaan. 2. Bagi pekerjaan menjadi elemen yang tepat. 3. Tentukan berapa kali akan dilakukan pengamatan. 4. Hitung waktu dan catat waktu serta tingkat kinerjanya. 3. Predetermined time standard. Standar waktu yang telah ditentukan. Sebagai tambahan bagi pengalaman masa lalu dan studi waktu, standar produksi dapat ditetapkan dengan menggunakan standar waktu yang telah ditentukan. Standar waktu yang telah ditentukan membagi pekerjaan manual menjadi elemen dasar yang kecil yang telah memiliki waktu tertentu atau berdasarkan sampel pekerja yang sangat besar. 4. Work sampling. Pengertian pengambilan sampel kerja. Tujuan dari pengambilan sampel dalam suatu penelitian yaitu untuk menghemat biaya, tenaga, dan juga waktu. Namun karena rencana pengambilan sampel itu sangat banyak macamnya, maka tekanan yang digunakan harus ditentukan terlebih dahulu berdasarkan dengan tujuan, penelitian, dan kondisi dari populasi. Misalnya seperti luas, sebaran, dan lain sebagainya. Rumus. Waktu siklus rata-rata, rumusnya adalah sama dengan jumlah waktu setiap elemen dibagi jumlah siklus pengamatan. Untuk rumus waktu normal adalah waktu siklus pengamatan rata-rata dikali faktor peringat. Untuk rumus waktu standar, waktu normal dibagi 1 meter dikurang faktor kelonggaran. Sebuah perusahaan melakukan studi waktu terhadap pekerjaan-pekerjaannya. Berikut ini adalah data yang diperoleh dari studi waktu tersebut. Hitunglah waktu siklus pengamatan rata-rata. Waktu normal total, dan waktu standar jika faktor kelonggaran pribadi, keterlambatan, dan kelelahan perusahaan adalah 15%. 1. Waktu siklus pengamatan rata-rata. Waktu siklus rata-rata A sama dengan 8 tambah 10 tambah 9 tambah 11 dibagi 4 sama dengan 9,5 menit. Waktu siklus rata-rata B sama dengan 2 tambah 3 tambah 2 tambah 1 tambah 3 dibagi 5 sama dengan 2,2 menit. Waktu siklus rata-rata C sama dengan 2 tambah 1 tambah 2 tambah 1 dibagi 4 sama dengan 1,5 menit. Waktu normal A sama dengan 9,5 dikali 1,2 sama dengan 11,4 menit. Waktu normal B sama dengan 2,2 dikali 1,5 sama dengan 2,31 menit. Waktu normal C sama dengan 1,5 dikali 1,1 sama dengan 1,65 menit. Waktu normal total sama dengan 11,4 ditambah 2,31 ditambah 1,65 sama dengan 15,36 menit. Waktu standar pekerja. Waktu standar sama dengan 15,36 dibagi 1 dikurang 0,15 sama dengan 18,07 menit.
Standar waktu yang telah ditetapkan. Standar waktu yang telah ditetapkan adalah suatu pembagian pekerjaan manual menjadi elemen dasar kecil yang waktunya telah ditetapkan dan dapat diterima secara luas. Standar waktu yang telah ditetapkan merupakan perkembangan dari gerakan dasar yang disebut drawing. Drawing ditemukan oleh Frank Gilbert. Drawing mencangkup aktivitas seperti memilih, mengambil, mengarahkan, merakit, menjangkau, memegang, beristirahat, dan meneliti. Aktivitas ini dinyatakan dalam suatu pengukuran waktu yang sama dengan 0,0001 jam atau 0,006 menit. Contoh tabel MTM atau metode time measurement. Contoh, menuangkan tabungan spesimen di laboratorium rumah sakit merupakan sebuah pekerjaan berulang. Tabungan sampel berada sebuah rak dan tabungan sentrifugal terdapat pada kotak yang terletak di dekatnya. Seseorang teknis memindahkan tabungan sampel dari rak, mengambil stopper, mengambil tabungan sentrifugal, menuangkan isinya, kemudian menempatkan. Kedua, tabungan di rak. Elemen bekerja pertama terlibat adalah mengambil. Tabungan di rak, anggap kondisi untuk gate tabungan atau flex tabungan tersebut di depan teknis adalah 1. Berat 2 pound. Kondisi gate mudah, tingkat kedepanan kira-kira 2. Jarak 8 kurang 20 inci. Hitunglah waktu standar dan menggunakan tabel MTM. Jawab, mengambil tabungan dari rak A besar 2 waktu 35. Mengambilkan stopper, tempat dan tempat hitung A besar 2 35. Mengambil tabungan sentrifugal ditempatkan pada tabungan sampel A besar D besar 2 45. Menuangkan 3 detik PT 83. Menempatkan tabungan di rak P C besar 2 40. Total TMU 238. Waktu standar total sama dengan 0,0006 dikali 238 sama dengan 0,14 menit. Pengambilan sampel kerja. Mengambil sampel kerja adalah sebuah perkiraan dan menggunakan stempel persentase waktu yang dihabiskan pekerja pada beragam pekerja. N sama dengan Z2 kuadrat P 1 kurang P per H kuadrat. Keterangan. N sama dengan ukuran sampel yang dibutuhkan. Z sama dengan deviasi normal standar untuk tingkat kepercayaan yang diinginkan. P sama dengan nilai perkiraan proversi sampel. H sama dengan tingkat kesalahan yang dapat diterima dalam prestase. Contoh, manajer perusahaan memperkirakan karyawannya menganggur sepanjang 25%. Dari waktu yang tersedia, ia melakukan mengambilkan sampel kerja yang akurat pada rentangan 3%. Dan ingin mendapatkan tingkat keyakinan 95,45%. Z sama dengan 2. Maka berapakah sampel yang harus diambil? Jawab. N sama dengan 2 kuadrat 0,25. 1 kurang 0,25 per 0,030 kuadrat sama dengan 833 pengamatan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.